Ding. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu, sehat tanpa obat pastinya. Jadi ini adalah sesi perdana. Jadi sebelum nanti masuk ke sesi latihan, latihannya sebenarnya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah gitu ya. Bergantung dari sejauh mana kita memahami landasan teorinya dan cara kita menerapkannya di dalam latihan. Jadi supaya nanti nggak keliru, karena sebenarnya program 21 hari ini dibuat berjenjang sebenarnya. Jadi dari mulai pas Ramadan kemarin, itu 21 hari bulan puasa kita latihan, setelah taraweh kita latihan. Kemudian lanjut di bulan Juni, jadi libur 1 bulan, lanjut di bulan Juni, kita juga latihan sampai awal Juli. Nah, kita nggak tahu kalau ternyata varian deltanya sedemikian luar biasa dahsyat dampaknya, tadinya sudah akan diakhiri ya sudah, karena biasanya saya setahun 2 kali begitu untuk program 21 hari ini. Tapi melihat respon dari teman-teman supaya Mas bikin lagi aja, karena ini situasinya agak-agak kurang nyaman lah di luaran begitu ya. Ya sudahlah kita bikin. Jadi sekali lagi, pertama adalah ekspektasinya dulu. Jadi ekspektasinya adalah bahwa di dalam program 21 hari ini saya mendesain teknis latihan yang sederhana sehingga bisa dilakukan oleh semua kalangan. Karena di sini kita nggak ada jurus yang harus dihafal, kita juga nggak ada konsep-konsep yang berat. Ya. Kalau kita pengen sedikit lebih advance, itu yang diperlukan hanya alat ukur saja. Alat ukur yang dipakai itu adalah alat ukur pertama berbasis HRV, Heart Rate Variability. Sejauh ini, berdasarkan data-data jurnal dan hasil penelitian, yang paling mendekati dengan alat EKG adalah Polar H10. Polar H10. Jadi walaupun itu alat fitness, tetapi jurnalnya dikomparasi dengan alat EKG. Dan hasil pengukuran heart rate-nya adalah yang paling mendekati EKG. Jadi kami semua di komunitas ini menggunakan Polar H10 sebagai standar untuk mendapatkan data interbeat interval atau RR interval. Jadi data HRV-nya kita ambil dari Polar. Kemudian dari Polar itu kita convert ke dalam Kubios. Jadi Kubios untuk melihat kebenaran frekuensi yang kita bangun dari ritme napasnya, seperti itu. Kebenaran frekuensi yang kita bangun dari ritme napasnya. Karena tentunya saat kita lagi berlatih, akan terjadi kondisi fluktuatif, misalnya mengantuk. Karena ini kan kita hanya main ritme ya. Kalau mengantuk, otomatis frekuensinya akan berubah. Ada perbedaan selisih 1-2 detik saja, frekuensinya akan berubah. Jadi untuk memastikan kebenaran frekuensinya, kita menggunakan Polar H10, yang kemudian datanya di-convert, kita pindahkan ke Kubios untuk melihat hasil dari latihannya. Dari situ kemudian kita bisa menganalisa berbagai macam menggunakan teori berbasis HRV tadi. Di sana ada low frekuensi, high frekuensi, rasio LFHF, ada SDNN, ada RMSSD, ada macam-macam di situ. Kita bisa kenali apa yang terjadi pada saat itu, prognosisnya seperti apa. Apakah latihan dilakukan harian itu membawa perbaikan atau pemburukan. Kita bisa lihat. Karena selama ini kita nggak tahu prognosis latihan kita ini kan seperti apa kan. Pokoknya kebanyakan kan latihan aja kan begitu. Di metode kami enggak. Kalau untuk peserta yang serius, maka dia harus punya alat ukurnya untuk memastikan pertama frekuensinya benar ada di situ. Yang kedua, baru kita melihat apa parameter-parameter yang dihasilkan dari HRV itu. Baru di situ kita akan ketahuan apakah latihannya benar menuju yang diharapkan atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Tapi bagaimana kalau peserta enggak punya alat ukur HRV-nya? Ya enggak apa-apa, percaya saja. Yang penting detiknya bersesuaian, yang penting step by step-nya diikuti, seperti itu. Oke, sekarang saya akan share, ini intermezzo singkat, 5-10 menit sebelum latihan, bagaimana teknis latihan untuk program 21 hari ini. Kita sambil nunggu beberapa teman yang sedang masuk ya, ini karena sudah di-upgrade, jadi sudah lebih dari 100 orang, aman ya, karena kapasitasnya di 500, aman. Oke. Jadi kerangka dasarnya kita lihat dulu. Jadi untuk 14 hari sampai 21 hari latihan ini menggunakan konsep basic dan basic plus, saya nyebutnya seperti itu. Apa itu konsep basic? Yakni napas ritme berbasis simetris atau asimetris. Yang disebut dengan napas ritme simetris adalah menggunakan rasio IE 1:1.
Rasio I itu artinya rasio inhalasi, eksalasi, atau inspirasi, ekspirasi. Rasio I 1:1. Jika dia napas ritmenya asimetris, rasionya bukan 1:1. Bisa 1:2, bisa 1:3, bisa 2:1, dan seterusnya. Itu semua adalah lapisan jurnalnya semua. Jadi enak kita cari ketemahan. Ini semua menggunakan pendekatan mekanika ventilasi ya. Baru setelah itu kita melakukan stabilisasi. Ini basicnya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan basic plus. Sama-sama napas ritme yang bersifat simetris atau asimetris, tetapi ada tambahan intermittent stress. Intermittent stress ini adalah, baru setelah itu stabilisasi, intermittent stress ini adalah konsepnya frekuensi challenge. Jadi misalnya begini, saya sedang berusaha menstimulasi saraf parasimpatik menggunakan ritme simetris, katakanlah ritme 33. Ritme 33 frekuensinya 0,17 Hz. Kemudian ritme 33 ini ketika kita sudah lakukan selama beberapa menit, let's say misalnya 2-3 menit misalnya begitu ya, kemudian kita challenge dengan intermittent stress. Apa saja intermittent stress yang nanti kita lakukan adalah untuk hal-hal yang sederhana, ini kita bisa lakukan kontraksi otot, menahan napas, temperatur, atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ketika kita kontraksi otot terjadi kenaikan saraf simpatik. Jadi saat kita sedang melakukan ritme parasimpatik misalnya, lalu kita challenge dengan kebalikannya. Kita challenge dengan saraf simpatik, kenaikan saraf simpatik, jelas. Karena intermittent stress ini berhubungan dengan kenaikan saraf simpatik. Nah, siapa yang harus menang? Yang harus menang adalah saraf parasimpatiknya. Jadi nanti kita desain seperti itu. Ini kan sebenarnya agak-agak mirip dengan konsep olahraga ya. Kalau olahraga itu kan kita bergerak gitu kan, bisa berlari, bersepeda, mungkin berenang, mungkin apa saja. Semua aktivitas yang meningkatkan saraf simpatik. Lewat olahraga kan berarti saraf simpatiknya naik. Kan begitu teori dasarnya. Nah, kemudian kita membiarkan saraf parasimpatiknya untuk mengkanter kenaikan saraf simpatik itu. Kan normalnya begitu. Dan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu saraf parasimpatik kita saat olahraga itu betul mampu mengkanter atau tidak. Kita hanya bisa melihat dari seberapa lama proses recovery-nya. Jadi kalau misalnya hari Senin kita olahraga, kemudian sakitnya 3 hari, berarti kemungkinan besar overtraining. Olahraganya terlalu berat. Tapi kalau misalnya kita olahraga kemudian tidak ada rasa sakit, ada kemungkinan terlalu ringan, ya stimulasi saraf simpatiknya, atau apa namanya badan kita memang endurance-nya sudah bagus, sehingga saraf parasimpatika mampu mengimbangi kenaikan saraf simpatik yang dihasilkan dari olahraga itu. Nah, di sini pun konsepnya kurang lebih mirip. Jadi ketika kita sedang menstimulasi lewat sebuah frekuensi napas, kemudian frekuensi dasar yang sedang kita bangun tadi, yang sedang kita latih tadi, berusaha di-challenge dengan intermittent stress. Misalnya kita kejangkan ototnya dalam bentuk misalnya gerakan dorong-tarik misalnya. Berarti ada kontraksi otot di situ. Setiap ada kontraksi otot, berarti ada peningkatan saraf simpatik. Berarti napas ritme parasimpatiknya di-challenge dengan kontraksi otot. Siapa yang harus menang? Nanti kita by design, yang harus menang adalah parasimpatik, seperti itu. Termasuk menahan napas. Jadi kalau kita tahan napas, dalam durasi tertentu akan terjadi kenaikan saraf simpatik melalui akumulasi CO2. Seperti itu. Ya, jelas ya konsepnya ya. Jadi nanti kita lakukan 2 konsep ini, kerangka dasar ini. Jadi pertama kita yang simple, hanya napas ritme saja. Jadi ketika kita mendengar istilah ritme 55, oh berarti ini hanya napas ritme simetris. Terus kita dengar istilah, oh ritme 24, ini berarti napas ritme asimetris. Seperti itu. Atau 48 dan sebagainya. Angka-angka ini adalah angka-angka yang kita tidak mengarang sendiri. Memang ada rujukan jurnalnya. Kenapa kita pakai angka 55, kenapa kita pakai angka 24, kenapa kita pakai angka 46, seperti itu. Memang nanti akan ada angka-angka yang tidak ada rujukan jurnalnya, tetapi kita bisa menalar. Misalnya begini, bahwa untuk yang disebut dengan prolonged expiration, ya, yang disebut dengan prolonged expiration, artinya buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Maka kita bisa menggunakan rasio IE 1:2. Dalam arti buang napasnya 2 kali lebih panjang detiknya dibandingkan tarik napasnya. Maka ritme 24 itu berada pada rasio 1:2. Karena tarik napasnya 2 detik,
buang napasnya 4 detik. Kita jatuh pada kondisi prolonged expiration atau respiratory sinus arrhythmia RSA. Kita juga bisa pakai 4-8. Jadi tarik napas 4 detik, buang napas 8 detik jika ingin asimetris. Dengan rasio sama, 1:2. 4 dengan 8 berarti 1:2 dan seterusnya. Nah, ritme 24 dan ritme 48 ini ada di jurnalnya rujukannya. Tetapi ritme 8-16 tidak ada. Ritme 8-16 tidak ada. Ritme 5-10 nggak ada. 11-22 nggak ada. Seperti itu nggak ada. Tapi tetap ritme itu masuk di dalam kerangka rasio IE 1:2. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan pakai ritme-ritme yang memang sudah cukup proven dan punya rujukan jurnal yang jelas dengan dasar penelitian yang banyak, sehingga kita bisa tahu kalau itu kita lakukan, maka akan terjadi begini dan begitu pada tubuh. Jadi ketika misalnya saya bilang bahwa ritme 55 melenturkan pembuluh darah ada dasarnya. Ketika saya bilang 55 menurunkan dead space ada dasarnya. Ketika saya bilang 55 meningkatkan oksigenasi SpO2 itu ada dasarnya. Ketika bilang ritme 55 itu akan melenturkan pembuluh darah, meningkatkan SpO2 dan sebagainya, itu semua nanti ada dasarnya. Plus pengalaman-pengalaman yang kita alami di lapangan, ternyata ada hal-hal lain yang belum tercatat di dalam jurnal, karena saya memang bukan penulis jurnal. Maka dari itu saya challenge teman-teman yang di akademisi untuk, ayo ini ada teori seperti ini, mau nulis nggak? Alhamdulillah, beberapa teman yang S2, S3 mau mengangkat teori napas ritme ini sebagai tesis magister dan tesis doktoralnya. Alhamdulillah. Jadi teorinya seperti itu. Ini akan menjadi sangat sederhana sekali. Karena frekuensi di-challenge dengan frekuensi. Supaya memunculkan frekuensi tantangan satunya, maka diperlukan sebuah pengkondisian. Seperti misalnya kontraksi otot, menahan napas, temperatur, dan sebagainya. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Aktivitas yang memicu saraf simpatik diantaranya adalah sesuatu aktivitas fisik yang intens pada durasi, repetisi, atau frekuensi. Misalnya push up, sit up, dorong tarik, pakai beban, dan sebagainya. Selama dilakukan dengan durasi, repetisi, frekuensi yang cukup panjang, maka dia akan meningkatkan saraf simpatik. Termasuk menahan napas dalam jangka waktu lama. Juga terkena temperatur panas ataupun dingin ekstrim, stres, dan cabai. Jadi kalau kita makan ayam geprek level 10 gitu ya, maka otomatis naik tuh saraf simpatiknya. Nah, kemudian ketika terjadi kenaikan saraf simpatik tadi, terjadi ya katakanlah kita sebut saja sebagai kenaikan stres gitu ya, intermittent stress, maka ada pengkondisian yang harus kita lakukan di dalam kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Yakni intermittent stress itu diposisikan sebagai stres itu sendiri atau sebagai challenge, tantangan. Maka saya sebut sebagai frekuensi challenge. Jadi kalau kita memposisikan stres itu sebagai tantangan, maka seluruh area otaknya akan saling terhubung satu sama lain. Ini disebut dengan fungsi CO. Jadi fungsi yang menunjukkan di mana bagian-bagian otak ini saling terhubung satu sama lain dan menghasilkan suatu kejadian dan kondisi yang diteruskan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita bilang, oke, sekarang saya akan menahan napas 45 detik misalnya seperti itu. Dan saya akan bisa, dan saya akan mampu. Dan saya yakin tubuh saya akan bisa melakukan itu. Kira-kira gitulah logikanya. Maka sekejap itu juga otak kita akan masuk pada mode challenge. Bukan mode stres, tapi kalau mode stres tuh, aduh ini berat kayaknya nih, aduh kayaknya saya nggak mampu nih. Waduh berat banget nih kayaknya nih. Sakit nih pasti nih. Pegel nih, nggak kuat nih. Nah, itu masuknya ke mode stres tuh. Maka fungsi CEO-nya itu akan shutdown. Yang mengambil alih itu berarti hal yang lain begitu di otak kita. Nah, kita nggak boleh begitu. Nah, maka supaya otak kita mampu mempengaruhi yang lain, tempatkanlah intermittent stress sebagai bagian dari challenge untuk diri kita sendiri. Jadi kita sedang mengajari bahwa oke, latihan kita kali ini adalah sebuah kondisi yang mungkin saja ada ketidaknyamanan, tapi saya bisa terima. Dan saya mau menerima itu. Dan saya akan bergerak untuk maju dan lebih baik. Dan pada momen itu kita lakukan, atau kita ubah mindset-nya ke situ, maka seketika fungsi CO pada otak kita ini berubah. Oke, seperti itu jelas ya. Nah, teknisnya seperti apa? Nanti kita kan teknis latihannya dari hari 1 sampai ke 3 ini seperti ini. Kita akan
memanfaatkan frekuensi HRV untuk low frekuensi atau LF berada pada range 0,04 sampai 0,15 Hz dengan menggunakan ritme 55. Ritme 55 frekuensi 0,1 Hz. Artinya dia berada pada range frekuensinya LF. Kemudian kita akan stimulasi parasimpatik dengan ritme 33 selama 3 menit. Di repetisi pertama, ini kita lakukan 6 kali repetisi untuk yang stimulasi parasimpatiknya. Setelah itu kita lakukan ritme 33 selama 130 detik, artinya 2 menit 15 detik. Plus ditambah intermittent stress, kontraksi otot selama 45 detik. Jadi artinya, sambil tarik napas 3, buang napas 3, tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3, sambil bersamaan dengan kontraksi otot. Kontraksi otot nanti akan kita lakukan adalah gerakan dorong-tarik. Jadi saat kita tarik napas 3 detik, buang napas, tarik napas 3, buang napas 3, tarik napas 3, buang napas 3, kontraksikan terus seperti itu. Supaya nanti terjadi frekuensi challenge. Kalau misalnya kita hanya melakukan ritme 33 selama 3 menit tanpa ada intermittent stress, kita tidak ada frekuensi challenge, berarti kita sedang masuk pada frekuensi stimulasi parasimpatik murni. Masuk ke situ. Tapi latihan kita adalah latihan yang berbasis direct parasimpatik dan parasimpatik challenge, seperti itu. Baru kita tutup dengan ritme 55 selama 10 menit lagi. Nanti hari ke 4 sampai hari ke-7 baru kita akan belajar untuk memasuki frekuensi namanya very low frekuensi. Kalau frekuensi itu frekuensinya kurang dari 0,04 Hz. Kita akan pakai ritme namanya ritme limfatik, yaitu 41682. 41682 ini kalau dijumlah 4 tambah 16, 20, tambah 8, tambah 2 sama dengan 30. Idealnya kita semenit bernapas hanya 2 kali. Itu masuk pada frekuensi ultra low. Frekuensi ultra low. Nah, maka dalam latihan napas ritme ini, semua area frekuensi yang ada di jantung itu distimulasi dengan ritme napas. Baik LF-nya berhubungan dengan simpatik, HF-nya yang berhubungan dengan parasimpatik, dan VLF-nya yang berhubungan dengan neurohormonal. Kita dapat semua stimulasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya? Jadi ini konsep yang nanti akan diberikan pada peserta latihan selama 7 hari pertama. Jadi 3 hari pertama dulu, baru hari ke-4 dan ke-7 menggunakan ritme limfatik. Dorong tariknya seperti apa? Kurang turun ya. Dorong tariknya mudah sekali. Kepalkan saja tangannya, kemudian dorong, tarik. Ini kan simpel tuh. Dorong, tarik, kan gampang sekali. Misalnya saya bosan ke depan, boleh ke samping, dorong ke samping, tarik lagi. Dorong lagi ke samping, tarik lagi. Nah, kira-kira seperti itu gerakannya, gampang sekali. Itu disebut dengan dorong tarik. Itu istilah aja lah dorong tarik itu, karena untuk memudahkan pemahaman dorong tarik begitu. Sambil tetap menggunakan ritme 33. Jadi tidak ada sama sekali menahan napas. Tidak ada sama sekali menahan napas. Pengejangannya secukupnya saja. Boleh dikonstruksikan kalau memang kita merasa pengen, oke, gue mau challenge lebih berat lagi, ya udah konstruksinya makin tinggi, gitu aja kan. Ini kan ibarat kata kayak, kalau saya pakai barbel 1 kilo sama 10 kilo, kira-kira kontraksinya gede mana kan gitu. Pasti gede yang 10 kilo kan, tapi kita sesuaikan saja dengan kemampuan otot kita. Seperti itu. Oke, jelas ya sampai situ ya. Pakai penutup mata atau tidak? Jika kita ingin mendapatkan manfaat dari melatonin, maka wajib menutup mata. Jadi pakai penutup mata, misalnya penutup mata tidur, misalnya, atau kain yang gelap, misalnya begitu. Jika kita ingin mendapatkan manfaat dari melatonin. Kalau enggak, ya udah kita merem aja. Seperti itu. Ya, jadi untuk kontraksi otot itu semakin banyak otot yang dikontraksikan, maka kenaikan saraf simpatiknya semakin tinggi. Jelas gerakan dorong tarik akan kalah dengan push up, karena push up ada beban badan yang let's say 70-80 kilo misalnya. Gitu. Jadi antara gerakan-gerakan satu dengan yang lain ini memiliki karakteristik pada penggunaan ototnya. Karena ada otot postural, ada otot fasik. Otot postural itu otot yang membungkus rangka biasanya.
itu seperti orang berjalan dan sebagainya, gerakan-gerakan yoga yang sifatnya isometrik itu biasanya kebanyakan menggunakan otot-otot jenis postural. Ada otot-otot fasik, otot-otot yang tidak terpengaruh dengan otot postural. Misalnya kalau saya ngangkat gelas, itu yang bergerak hanya lengan saya aja, tapi betis saya nggak bergerak. Otot betis saya nggak ada kontraksi sama sekali, itu namanya otot fasik. Ya nanti kita pelajari pemahaman otot berikutnya. Oke, jadi saat dorong tarik biasa saja, enjoy, relax saja, tetap kontraksi kita smiling aja seperti biasa. Nanti kita akan detailkan pada saat sesi latihan. Kan sekarang kita latihannya kan belum apa namanya, untuk awal-awal kan belum ada gerakannya, nanti baru di sesi berikutnya. Oke, jadi nggak perlu sampai ngotot ngoyo, nggak perlu sampai ngotot, secukupnya saja. Napas hidung-hidung, ya selalu napas hidung-hidung. Kenapa napas hidung-hidung? Supaya kita mendapat manfaat dari nitric oxide. Supaya kita mendapat manfaat dari nitric oxide. Stimulasinya harus cukup. Ya jelas ya? Kalau jelas, kita akan mulai. Nanti akan ada audio yang saya share. Posisi terbaik seperti apa? Posisi baik duduk biasa aja, bebas. Karena ini kan nggak ada gerakan khusus ya. Karena posisi dorong tarik itu kan bisa dilakukan dengan kondisi duduk apa saja. Boleh berbaring, misalnya berarti dorong tariknya menghadap ke langit, begitu. Tidak ada masalah. Boleh bersandar, boleh duduk di kursi. Karena ini bukan ilmu dari perguruan tertentu gitu. Jadi ya udah kita pakai dengan kondisi yang paling gampang saja. Duduk santai saja. Duduk di kursi, bersandar juga boleh. Mau duduk di lantai juga boleh, bebas. Ada pertanyaan lagi? Salam, apakah cukup tutup mata saja atau harus pakai? Tadi saya bilang harus pakai penutup kain. Karena begini, ada penelitian ketika cahaya masih mengenai apa namanya mata, kelopak mata gitu ya, maka otaknya akan mengasumsikan itu masih aktif. Tapi ketika sudah ditutup dengan lapisan kain yang gelap, maka mata kirim sensor ke otak, itu asumsinya adalah ini lagi mode istirahat, sehingga melatonin mulai diproduksi pada saat itu gitu. Oke, makanya kemarin ketika saya menceritakan mengenai konsep melatonin tadi, ada pendekatan di mana ketika kita menutup mata dengan gelap total, maka produksi melatonin akan naik gitu. Itu kenapa tidur harus dimatikan lampunya sampai gelap supaya melatoninnya naik. Oke, jelas ya. Nah, kemudian nanti dia babanya itu akan diberitahu. Menggunakan nafas diafragma nanti diberitahu. Tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes. Tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes tanpa disentak. Jadi alamiah saja, tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes. Tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes. Terus seperti itu. Perlahan tanpa disentak. Jadi santai, rileks saja latihannya. Kenapa kita pakai diafragma? Supaya meningkatkan produksi melatonin. Lagi-lagi melatonin. Jadi kalau kita tutup mata dengan penutup mata gelap, dan kita pakai juga gerakan diafragma, maka kita double produksi melatonin. Itulah kenapa orang-orang yang sering latihan meditasi menggunakan nafas diafragma itu kecenderungannya sehatnya lebih tinggi, karena melatonin punya properti antivirus, antiinflamasi. Oke, jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai. Ikuti aba-aba saja, nanti akan ada audio yang saya share, tinggal didengarkan saja. Kita mulai dengan ritme 55 dulu selama 10 menit. Persiapan. Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan respiration rate atau laju pernapasan 6 kali per menit. Laju pernapasan ini menggunakan ritme simetris pada pola ritme 55. Ritme 55 memiliki frekuensi 0,1 Hz dan sering disebut sebagai Mayer waves atau gelombang Mayer. Memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia, meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space. Tentunya, ada manfaat-manfaat lain dari ritme ini yang akan dilatih kemudian. Anda akan melakukannya selama 10 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitric oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan.
Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman, namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapat manfaat pada pembentukan nitrik oxide dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah, tarik,
Buah. Tarik. Buah. Oke. Ya, bentar. Nah, gampang ya. Ya, jadi ritme 55 menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, berarti ketika dia terstimulasi saraf simpatiknya, hormon yang akan keluar adalah epinefrin atau adrenalin. Yang ketika nanti dia hinggap pada bronkai, dia akan melebarkan bronkai. Ketika dia hinggap pada organ-organ lain, maka dia akan melakukan fungsinya. Dengan syarat kita cukup waktu untuk menstimulasi saraf ini. Oke, nah ternyata ya alhamdulillah bagus. Kayak ada kesemutan pada bagian muka kepala, ya enggak apa-apa, dinikmati saja. Oke, sekarang kita akan lihat lagi eh, gambaran dasar. Saya akan share ya, saya akan share screen saja. Oke, mudah-mudahan kelihatan sini ya. Ini yang tadi. Saya akan buka Kubios ya. Jadi ketika kemudian kita pakai alat ukur berbasis HRV seperti misalnya Polar H10, kemudian datanya kita ambil, setelah itu kita ekspor ke dalam Kubios ya. Nanti dari Kubios ini baru kita bisa melihat, misalnya kita ritme 55 tadi. Ini adalah data untuk ritme 55. Dia akan calculate, dia akan lihat ritme 55, di sini di Kubios ini akan kelihatan semua nilai simpatik, parasimpatik dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat frekuensi yang dihasilkan dari hasil ritme 55 tadi. Ini kelihatan jelas sekali bagaimana frekuensi 0,1 Hz ini amplitudenya paling tinggi dan clean, bersih. Kalau clean, bersih seperti ini artinya ya memang apa namanya, detik yang dilakukan oleh orang itu tepat. Detik yang dilakukan oleh orang itu tepat. Karena tepat, maka frekuensinya stabil. Maka kita lihat gambar grafik kurvanya juga kecenderungannya relatif stabil. Kalau dia ada ngantuk segala macam, pikirannya lost begitu ya, misalnya ingin sesuatu atau mungkin malah ada microsleep, maka akan terjadi lonjakan-lonjakan langsung kelihatan di sini microsleepnya. Tapi kalau stabil dia bisa jaga, maka frekuensi akan jelas. Nah, semua parameter-parameter ini bisa dikonversi menjadi sesuatu. Bisa dikonversi menjadi sesuatu. Pada time domain kita bisa melihat ada SDNN, ada RMSSD, segala macam. Kita bisa konversi menjadi sesuatu. Dan ini punya makna. Ini punya makna. Jadi ketika kita menstimulasi dengan ritme 55 tadi, yang terjadi pada badan kita ini kompleks. Maka kita butuh alat, kita butuh analisa untuk melihat apa yang berubah pada badan kita. Dan perubahan itu terhadap apa? Misalnya terhadap heart rate zone-nya, terhadap stresnya, terhadap misalnya parasympathetic tones-nya, dan sebagainya. Kita bisa lihat, dan kita juga bisa tampilkan dalam bentuk yang lebih rapi lagi untuk analisa berikutnya. Nah, seperti itu. Ini intermezzo saja ya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan dengan napas ritme ini kita sudah menggunakan tools-tools yang modern, terkini, saintifik, dan dipakai oleh ribuan jurnal. Jadi nggak ngarang-ngarang. Makanya setiap teorinya itu ada dasarnya. Dan kita bisa buktikan, kita bisa ukur pakai alat yang standar. Kalau memang mereka punya Holter, kita bisa pakai Holter. Kalau mereka nggak punya, kita bisa rekomendasikan pakai Polar H10. Kalau nggak juga, kita bisa turunkan ke Polar H7. Kalau nggak juga, kita bisa turunkan ke misalnya alat-alat kecil yang dipakai di pergelangan seperti iWatch, begitu ya, Apple Watch seri 6, yang memang dia nggak ada komparasinya dengan EKG, tapi itu dikomparasi dengan Polar H10. Dan datanya paling mirip. Jadi kita bisa lakukan seperti itu untuk menunjukkan kebenaran data ini gitu. Dan data ini bisa kita pakai untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita secara metabolisme hanya dengan perubahan ritme napas. Oke, jadi seperti itu. Nah, maka ini yang kita apa namanya, tunjukkan kepada masyarakat bahwa oke, ini gampang gitu. Ini gampang dilakukan dan mudah sekali ya. Mas Albertinus, kenapa kalau pas ada ketukan tarik dan buang saya seperti terkejut? Mungkin bunyi tingnya di sana terlalu keras ya, dikurangi aja. Dikurangi aja. Ini biasanya kalau volumenya kegedean bunyi tingnya gitu agak-agak mengejutkan gitu ya. Ya.
Bu Titik, jika terganggu batuk beberapa kali disesuaikan saja. Itu biasanya ada something problem sama paru-paru. Karena ritme 55 itu ritme yang paling gampang dilakukan mestinya. Tapi kalau misalnya memang ada problem sama paru-paru, dia akan ada masalah sedikit. Trisman, kalau untuk high blood pressure untuk makin kita belum bicara untuk yang spesifik sakit ya, spesifik masalah kesehatan nanti saja. Kita belajar dulu. Pak Tajudin, tarik nafasnya halus atau gimana? Tarik nafasnya halus, hidung-hidung halus, halus. Tidak ada force, tidak ada apa namanya nariknya dengan kuat gitu, nggak perlu, halus aja, lembut saja. Makanya bisa dilakukan dengan masker. Maka saya bilang sama teman-teman dokter saya, metode ini yang paling efisien dan paling pas dilakukan bagi mereka sedang mengenakan APD. Kan nggak mungkin dokter pakai APD lalu dia berjurus gitu kan hanya untuk mendapatkan kesehatan, kan nggak mungkin. Masa dia pakai APD lengkap terus dia melakukan gerakan-gerakan gitu berjurus gitu kan nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah dia harus belajar pengetahuan mengenai ritme napas ini. Dia harus belajar karena dengan ritme-ritme yang kita pahami, ada dasar sainsnya, ada dasar jurnalnya, itu sambil duduk dia bisa lakukan tarik, buang, hidung-hidung tanpa harus mengganggu aktivitasnya sama sekali. Dan itu bisa menstabilkan detak jantung, bisa menurunkan hipertensi, macam-macam. Ritmenya macam-macam. Seperti itu. Pak Syam, tadi ritme 55 langsung kombinasi dengan gerakan dorong tarik. Belum ada, Pak. Kan aba-abanya belum muncul. Tadi kan saya bilang, nanti akan ada aba-abanya kapan harus gerak, kapan enggak. Jadi sekarang belum ada gerakan. Kan di aba-abanya belum ada. Jadi belum ada gerakan apapun. Pak Hakim, perut terasa agak panas ketika nafas diafragma. Iya, nggak apa-apa, karena otot ya. Ketika diafragmanya digerakkan kan, otot naik turun, namanya otot dikontraksikan, pasti lama-lama timbul panas. Itu biasa aja. Pak Yayat, ada kayak suara ngorok di hidung, dihindarikah? Mungkin tarik napasnya di tenggorokan mungkin ya. Jadi kalau misalnya teknik yoga itu seperti istilahnya ujjayi. Ujjayi itu berarti napasnya di tenggorokan. Ya, nggak ada masalah. Yang penting Bapak merasa nyaman aja. Kalau di sini kita masih biasa-biasa aja, bebas-bebas aja. Oke, jelas ya. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk pada ritme 33. Masih tanpa belum ada gerakan. Belum ada gerakan, nggak ada menahan napas. Nggak ada menahan napas. Siap. Ritme 33. Selama 3 menit. Latihan ritme 33 memiliki frekuensi 0,17 Hz dengan laju pernapasan 10 kali per menit. Frekuensi ini akan menstimulasi syaraf parasimpatik dan meningkatkan produksi hormon asetilkolin. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oksida dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma. Dengan cara, setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 33 ini, Anda mendapatkan manfaat triple, yakni pada pembentukan asetilkolin, nitrik oksida, dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah. Oke, Ya, gampang ya, 3 menit tuh, 3 menit. Jadi ketika 3 menit ini kemudian kita lakukan, maka tubuh kita akan membentuk frekuensi 0,17 Hz. Karena kita pakai ritme 33. Kalau kita pakai ritme 22, maka dia akan membentuk frekuensi 0,25 Hz, dan seterusnya. Dan ketika frekuensi berhasil distimulasi, maka dia akan meningkatkan produksi asetilkolin. Ya, dia akan meningkatkan produksi asetilkolin. Jadi misalnya kita akan lihat menggunakan Kubios untuk yang ritme 22 misalnya. Nah, bisa dilihat di sini, ya memang kalau pas ya ritmenya, maka dia akan menghasilkan data yang juga pas gitu. Ini kebetulan ada sedikit sekali, tapi tidak banyak, di antara 0,1 ini kecil sekali, agak-agak kotor ya. Tetapi jelas amplitudo terbesarnya ada pada 0,25 Hz. Jadi ya, dia masuk pada frekuensi itu gitu. Nah, jadi artinya ya kita bisa lihat bahwa memang selama kita tepat pada frekuensinya, maka kita bisa memprediksi perubahan metabolisme apa nanti akan terjadi begitu. Apakah ini berhubungan sama hormonal, apa berhubungan sama mekanisme saraf, berhubungan sama kimia di darah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Atur napasnya ya. Pak Rahmanto, saat buang bisa humming, untuk saat ini kita belum humming dulu. Kita belajar ketepatan detiknya dulu. Kita belajar ketepatan detiknya dulu. Pak Tajudin, bisa nggak saya tarik buang lepas diisi dengan zikir? Ini di luar kapasitas saya menjawab, gitu ya. Artinya karena saya berbicaranya sains saja ya, jadi ya itu hanya masalah personal individu gitu, preferensi individu. Jadi mau proses saja kalau memang dirasa lebih nyaman dengan itu. Tentunya kalau yang agama lain mungkin dengan mantra gitu ya, itu di luar dari kapasitas. Yang jelas bahwa ritme ini menghasilkan perubahan frekuensi. Dan kalau bisa distabilkan frekuensinya, maka frekuensi itu akan merambatin tubuh dan kemudian menghasilkan resonansi dan kita bisa memprediksi perubahan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Kayak tadi 55 berarti saraf simpatik. Maka ada potensi bahwa adrenalin atau epinefrin akan keluar. Dan jelas dia akan melakukan tugasnya ketika itu keluar dalam jumlah cukup. Ya, ritme. Halo, tes. Semoga nyambung lagi ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba freeze nih. Saya ulangi ya, mudah-mudahan sih nyambung lagi. Jadi saya ulangi, ritme 55 tadi berarti menstimulasi saraf simpatik, maka kita memprediksi ada epinefrin atau adrenalin yang akan keluar. Ritme 33, frekuensinya 0,17 Hz berarti ritme parasimpatik. Maka kita bisa memprediksi nanti
asetilkolinnya akan keluar. Dan dari situ kita bisa prediksi apa nanti akan muncul di badan. Begitu. Oke, Mbak Deva, untuk Kubios yang dari app Play Store atau software. Kalau yang softwarenya berbayar, ada versi gratisnya juga, tapi tidak selengkap yang versi premiumnya. Kalau yang saya pakai itu versi premium, itu sekitar 8 jutaan harga softwarenya. Ya, tapi ini sekali lagi ini opsi saja karena saya memang perlu software itu untuk melakukan analisa, jadi wajib punya. Tapi kalau Pak Deva di rumah gitu hanya sesekali ya tidak perlu lah. Cukup pakai yang murah saja seperti Elite HRV gitu yang gratis ya atau yang lain. Oke, sekarang kita masuk pada yang kedua. Ritme 33 masih sama, tetapi begitu masuk ke 2,5 2 menit 15 detik ditambah dengan gerakan dorong tarik. Nanti ada aba-abanya. Ada aba-abanya. Jadi nanti ada aba-aba bergerak. Oh, berarti langsung dorong tarik. Kontraksikan ya. Jadi sambil tarik 3, buang 3 sambil bergerak. Tarik 3, buang 3 sambil bergerak. Tarik 3, buang 3 sambil bergerak. Bergeraknya 45 detik saja. Jadi sambil tarik buang tadi bersama dengan gerakan, tapi nanti di 45 detik terakhir. Nanti ada aba-abanya. Jadi kita challenge. Ya. Persiapan. Ikuti aba-abanya. Mata pejam, ritme 33 plus gerakan dorong tarik 45 detik di ujung. Ikuti aba-abanya nanti jelas sekali. Latihan ritme 33 memiliki frekuensi 0,17 Hz dengan laju pernapasan 10 kali per menit. Frekuensi ini akan menstimulasi syaraf parasimpatik dan meningkatkan produksi hormon asetilkolin. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma. Dengan cara, setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 33 ini, Anda mendapatkan manfaat triple, yakni pada pembentukan asetilkolin, nitrik oxide, dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik. Buang.
tarik, buah, 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 Mulai bergerak, lakukan dorong tarik. tarik, Atur kecepatan gerakannya. buah, tarik, Terus bergerak. buah, tarik, Dinikmati gerakannya. buah, tarik, buah. Oke. Ya, jadi saat 45 detik terakhir, sambil tarik, buang, dorong, tarik. Jadi bersama napas, bersama dengan gerakan. Jadi belajar mensinkronkan gerakan dengan ritme napasnya. Belajar mensinkronkan gerakan dengan ritme, sama kayak analoginya orang berenang lah. Ya kan, kalau misalnya kita melihat atlet renang lagi gaya punggung misalnya gitu kan, dia kan 1, 2, 3 tarik. Ada yang begitu tuh. Ada yang 1, 2 tarik, 1, 2 tarik, 1, 2 tarik. Ada yang begitu. Nah, jadi kira-kira analoginya begitu. Jadi ritme napas tetap jalan, tapi bersamaan dengan gerakan. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah, kalau dari sisi otak adalah melatih koordinasi. Jadi kalau kita rutin latihan seperti tadi, sederhana, simpel ya. Misalnya nanti pagi lakukan lagi karena ada rekaman audionya, nanti saya share di grup rekaman audionya. Itu melatih koordinasi antara ritme napas, ya kan, fokus, dan gerakan. Dan kalau ketika itu dilakukan dengan stabil gitu, bagus gerakannya dengan ritmenya, maka koordinasi otak kita akan bagus. Seperti itu. Napas tetap halus, hidung-hidung aja napasnya. Napasnya tetap halus, hidung-hidung. Terasa berat di kening, ya untuk awal-awal enggak apa-apa. Makanya saya bilang, kita yang ringan-ringan dulu aja. Untuk awal-awal ringan-ringan. Karena begini, ketika seseorang melakukan ritme parasimpatik, maka dia akan jatuh pada kondisi yang disebut dengan hiperventilasi, seperti teori yang kemarin saya jelaskan. Jadi ketika seorang itu bernapas dengan ritme 3-3 atau 2-2 atau 1-1 begitu ya, maka dia akan jatuh pada ritme parasimpatik dan jatuh pada kondisi hiperventilasi. Ketika seorang hiperventilasi, maka terjadi pergeseran kurva pada hemoglobin, sehingga menjadi lebih basah akibat dari terkurasnya CO2 menjadi lebih cepat. Jadi saat orang hiperventilasi atau ngos-ngosan itu, CO2-nya terkuras lebih cepat. Tapi biasanya orang ngos-ngosan itu tidak teratur, ya kan? Nah sekarang kita atur, detiknya kita atur, karena kita nggak ada aktivitas fisik sebelumnya. Beda kalau orang olahraga, ngos-ngosannya itu adalah kompensasi dari kenaikan saraf simpatik. Saraf simpatik naik, terjadi perubahan, darah menjadi lebih asam. Maka dia akan merespon kemoreseptornya, sehingga memerintahkan otak untuk, oke, paru-paru, lu sekarang ngos-ngosan. Lu sekarang melakukan hiperventilasi. Kenapa? Karena gue lihat ada akumulasi CO2 banyak sekali nih di badan. Buang dong, gitu. Maka mulailah paru-paru melakukan hiperventilasi. Kita ngos-ngosan. Begitu ngos-ngosannya selesai, ya udah, berarti keseimbangan asam basanya tercapai lagi, berhenti dengan sendirinya. Nah, kita ambil itu secara manual. Maka melibatkan kesadaran, tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3, seperti itu. Ya, sekarang yang kedua, repetisi yang ketiga ini ritme 3-3 tanpa gerakan. Ingat ya, tanpa gerakan. Jadi yang pertama nggak pakai gerakan, yang kedua pakai gerakan, yang ketiga nggak pakai gerakan. Ini ibaratnya fase istirahatnya lah, fase istirahatnya. Saya tanpa gerakan, ingat tanpa gerakan. Mata pejam, ritme 3-3 tanpa gerakan. Latihan ritme 3-3 memiliki frekuensi 0,17 Hz dengan laju pernapasan 10 kali per menit. Frekuensi ini akan menstimulasi syaraf parasimpatik dan meningkatkan produksi hormon asetilkolin.
Anda akan melakukannya selama 3 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oksida dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma. Dengan cara, setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 3-3 ini, Anda mendapatkan manfaat triple, yakni pada pembentukan asetilkolin, nitrik oksida, dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Oke. Ya, gampang ya, gampang. Makanya saya bilang buat teman-teman nakes, udah metode napas ritme yang paling cocok dilakukan oleh nakes di lapangan. Pakai APD lengkap, pakai ini segala macam apa namanya masker double atau ritme saja. Ritme 55 kalau dilakukan bikin enteng ini, bikin mengurangi stres. Kita belum bicara switch gelombang otak dari beta karena stres kan, betanya tinggi, lihat pasien segala macam kondisi, turunkan ke alfa, relaksasi. Dengan ritme-ritme napas bisa. Karena setiap ritme akan berkontribusi terhadap perubahan ritme yang lain begitu. Jadi kalau misalnya kita tepat ritmenya, maka dia akan menstimulasi ritme yang lain. Bu Mida agak pusingnya, ya makanya saya bikin di 3 menit aja pelan. Artinya bukan, kalau durasi pengukuran HRV normalnya itu adalah 6 menit.
Tetapi kalau dilakukan ritme parasimpatik sebanyak 6 menit, selama 6 menit biasanya kita akan sedikit pusing. Kenapa bisa pusing? Hiperventilasi berarti kita menguras CO2 dari hemoglobin. Maka otomatis darah kita menjadi sangat kaya akan oksigen akibat dari CO2-nya ditendang lebih banyak. Berarti SpO2-nya akan meningkat pada saat kita melakukan hiperventilasi. Otomatis selama kita masih melakukan itu, pasokan oksigen pada jaringan menjadi terganggu. Jadi jaringan artinya bukan darah. Maka akan terjadi intermittent hipoksia pada jaringan. Pada mereka yang memang ada masalah pada jaringan, itu biasanya akan muncul semacam sensasi-sensasi seperti agak-agak sedikit pusing begitu. Tapi tidak apa-apa, dijalani saja. Bu Linda, napas hidung-hidung, tapi kalau lagi pilek boleh napas pakai mulut, boleh, tidak ada masalah, sesuaikan saja. Yang penting detiknya tercapai. Hanya memang kita tidak dapat manfaat nitric oxide, tapi kan itu situasional ya. Kalau lagi pilek ya jelas tidak mungkin nyaman dengan hidung-hidung, maka boleh mulut-mulut. Ini Saiful, malam ini teman saya saturasi 91 ada arahan, ikuti latihannya aja. Lalu nanti buktikan aja selesainya, diukur lagi saturasinya berapa. Leher panas dan punggung, ya enggak apa-apa. Bu Mika, kok saya jadi banyak menguap? Ritme parasimpatik frekuensinya adalah 0,15 sampai 0,4 Hz itu frekuensinya. Di mana lagi ada frekuensi di dalam badan manusia? Yakni di otak. Frekuensi otak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Delta, theta, alfa, beta, gamma sesuai dengan urutan frekuensinya. Delta, theta, alfa, beta, gamma. Frekuensi delta adalah 0,4 sampai 4 Hz. Di beberapa rujukan jurnal menyebutkan 0,3, 0,2 sampai 4 Hz. Jadi artinya ada irisan antara frekuensi delta dengan HRV, yakni pada parasimpatik delta. Maka saya pernah menulis mengenai sesuatu yang disebut dengan hubungan HF delta. Jadi ketika parasimpatik kita naikkan, frekuensi kita naikkan, maka frekuensi itu akan bisa menyentuh otak, gelombang otak melalui delta tadi. Ya jelas saja antara jantung dengan otak ada saraf vagus di situ. Ada saraf vagus. Jadi saraf vagus itu nanti akan menstimulasi. Ya, seperti itu. Nah, ketika kemudian otak delta sama parasimpatiknya nyambung, karena prinsip kalau di matematika itu ada himpunan gitu ya. Jadi kalau himpunan A itu namanya HRV, berisi low frekuensi, high frekuensi, dan very low frekuensi. Himpunan B, yakni otak, berisi delta, theta, alfa, beta, gamma, masing-masing ada angkanya. Maka yang disebut dengan irisan adalah ketika nilai di himpunan A ada di himpunan B. Jadi kalau di himpunan A ada angka 0,4, di himpunan B ada angka 0,4, maka irisannya ya 0,4 itu. Jadi titik pertemuannya pada 0,4. Nah, 0,4 itu adalah frekuensinya saraf parasimpatik, dan sekaligus 0,4 juga frekuensinya delta. Maka delta dan parasimpatik ketemulah di situ. Ini teori Nyawiji atau penyatuan antara otak dengan jantung. Secara frekuensi. Oke. Pak ya, saya tes saturasi dapatnya 1993. Apa karena banyak CO2? Ya kalau misalnya begini, kita mengukur hasil latihan itu jangan pada saat latihannya gitu kan. Kita nanti mengukurnya setelah latihan selesai. Jadi sebenarnya kayak orang olahraga ya. Orang lagi lari, diukur detak jantungnya. Terus dilaporkan, ya pasti tinggi. Nggak mungkin detak jantungnya orang lagi lari kemudian rendah kan. Tapi memang begitu situasinya karena dia lagi lari. Nanti tunggu dulu, ketika dia sudah selesai latihan, lihat nanti recovery-nya berapa cepat untuk mengembalikan ke kondisi normalnya dia. Begitu. Nah, jadi kalau kondisi sebelumnya adalah misalnya saturasi 90 atau 91, ya udah latihan dulu aja. Berapapun angkanya pada saat itu, biarkan saja dulu. Nanti setelah latihan, kita lihat berapa lama dia akan naik. Begitu. Seperti itu. Oke. Besok ada tim dari Pemkot untuk periksa, bisa latihan sebelum datang, boleh. Ini aku bebas saja, karena nanti audionya saya share. Oke, siap ya. Berikutnya kita pakai gerakan. Jadi 3-3 pakai gerakan. Siap, mata pejam. Ini sengaja audionya saya ulang-ulangi supaya hafal. 3-3 pakai gerakan. Latihan ritme 3-3 memiliki frekuensi 0,17 Hz dengan laju pernapasan 10 kali per menit. Frekuensi ini akan menstimulasi syaraf parasimpatik dan meningkatkan produksi hormon asetilkolin. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Teknisnya sebagai berikut.
Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma. Dengan cara, setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 3-3 ini, Anda mendapatkan manfaat triple, yakni pada pembentukan asetilkolin, nitrik oxide, dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. Tarik. Belum bergerak, Mas Dua. Siswanto. Belum bergerak. Tarik. Dibentuk dulu frekuensinya. Buang. Tarik. 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 Buang. Mulai bergerak, lakukan dorong tarik. Tarik. Atur kecepatan gerakannya. Buang. Tarik. Terus bergerak. Buang. Tarik. Dinikmati gerakannya. Buang. Tarik. Buang. Oke, selesai, kembali bernapas normal. Ya, gampang ya? Gampang. Jadi latihannya simpel. Jadi kita bermain ritme, justru karena saking simpelnya kadang-kadang orang malas latihan, padahal ini solusi paling gampang. Pertama begini, orang saat isoman itu tenaganya besar apa kecil bagi yang bergejala? Tenaganya masih kecil, dia masih lemes. Maka satu-satunya yang dia bisa intervensi adalah lewat ritme napas, lewat napasnya aja. Karena dia nggak mungkin push up, dia nggak mungkin senam. Kalau lagi bergejala ya, boro-boro dia bisa naik tangga aja udah ngos-ngosan kan begitu. Maka satu-satunya yang bisa dilakukan, yang paling mudah dan paling rasional adalah dengan mengubah ritme napasnya. Itu aja yang paling gampang. Maka dia harus punya dasar pengetahuan terhadap perubahan-perubahan ritme napas ini. Kalau ritme napas ini berubah, apalagi yang berubah pada badan. Kalau ritme seperti ini, apa yang berubah pada badan. Itu penting sekali dan menurut saya wajib sekali dipahami
saat ini oleh masyarakat umum, seperti itu. Pak Aji, kalau kondisi HB rendah, apakah mempengaruhi kondisi saturasi? Iya, HB rendah itu biasanya mempengaruhi saturasi ya, karena kan hemoglobin kan yang menangkap oksigen itu kan hemoglobin ya. Jadi kalau jumlah ya ibaratnya kayak mobil apa sih mobil untuk menyalurkan bahan gitu ya. Karena kan darah kan fungsinya salah satu sebagai media transport kan. Jadi kalau misalnya jumlah darahnya sedikit ya, ya otomatis nggak bagus. Dan kalau misalnya HB-nya juga rendah, ya otomatis kemampuan darah untuk menangkapnya kan juga kurang bagus. Ini apa? Jadi tingkatkan dulu. Ada sih strategi untuk naikin apa namanya jumlah sel darah merah ya, karena reservoirnya selain dari sudut tulang belakang itu adalah paru-paru. Tapi paru-parunya harus berada dalam kondisi intermittent stress dulu. Diturunkan dulu oksigennya selama beberapa persen, baru nanti dia akan memproduksi sel darah merah yang baru secara temporary. Oke, siap. Kita lakukan lagi ritme 33 tanpa menahan napas. Tanpa menahan napas. Sharing. Ini agak sedikit lama karena ada teori-teorinya. Nanti kalau kita sudah latihan besok sih kan teorinya nggak begitu saya singgung lagi. Nanti tinggal lihat rekaman aja. Maka jadi lebih cepat latihannya nanti. Ini kan ada ngobrolnya saja. Siap. Lakukan 33 tanpa menahan napas. Latihan ritme 33 memiliki frekuensi 0,17 Hz dengan laju pernapasan 10 kali per menit. Frekuensi ini akan menstimulasi syaraf parasimpatik dan meningkatkan produksi hormon asetilkolin. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma. Dengan cara, setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 33 ini, Anda mendapatkan manfaat triple, yakni pada pembentukan asetilkolin, nitrik oxide, dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke, ya, gampang ya, gampang. Jadi setelah ini kita tutup dengan ritme 55 lagi selama 10 menit. Ya, jadi teorinya seperti tadi dan prakteknya seperti ini, makanya gampang sekali dilakukan. Nah, Mas Dandek, bangun Mas Dandek. Oke, udah selesai, udah selesai. Ya, jadi ini teorinya mudah sekali dan cara melakukannya pun mudah sekali. Jadi dengan ritme kita bisa masukkan frekuensi, lalu biarkan frekuensi itu menstimulasi perubahan pada badan kita. Oke, siap. Penutupan kita tutup dengan ritme 55 selama 10 menit. Tanpa ada gerakan, tanpa ada menahan napas. Ritme 55 selama 10 menit. Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan respiration rate atau laju pernapasan 6 kali per menit. Laju pernapasan ini menggunakan ritme simetris pada pola ritme 55. Ritme 55 memiliki frekuensi 0,1 Hz dan sering disebut sebagai Mayer waves atau gelombang Mayer. Memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia, meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space. Tentunya, ada manfaat-manfaat lain dari ritme ini yang akan dilatih kemudian. Anda akan melakukannya selama 10 menit. Teknisnya sebagai berikut. Gunakan pola napas hidung-hidung, tanpa ngotot, dan tanpa pemaksaan. Santai saja. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan, dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman, namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan membaik. Penggunaan napas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapat manfaat pada pembentukan nitrik oxide dan melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik, buah,
tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah,
tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke, ya, selesai. Gampang ya. Ini nih agak lama nih karena ada penjelasan-penjelasan. Nanti kalau kita sudah mulai hafal dan karena ini direkam, jadi berikutnya kita yang mulai masuk sesi latihannya. Nanti nggak selama ini. Ini akan lebih cepat karena begitu satu ritme, pindah ke ritme lain, pindah ke ritme lain, terus begitu. Biasanya kalau sesi pertama itu satu, dua kali, tiga kali pertemuan itu biasanya memang agak sedikit lama. Karena datanya jawab, penjelasan, pemaparan, seperti itu. Nanti berikutnya kalau sudah paham, enak sekali sudah. Enak sekali. Ya, jadi seperti inilah konsep dasar. Nanti ke depannya kita kan berkenalan dengan intermittent stress yang lain lagi, seperti misalnya menahan napas. Nanti sensasinya lain lagi. Karena memang perubahannya akan berbeda lagi. Seperti itu. Jadi, tadi ada yang nanya, kalau misalnya saya langsung di depan bergerak bagaimana? Dengan ritmenya begitu. Ya, frekuensinya belum kebentuk. Frekuensinya belum kebentuk. Jadi kalau misalnya di detik pertama langsung bergerak, jelas simpatiknya yang naik. Walaupun kita masih pakai ritme 33. Karena sejak pertama kita bergerak itu otomatis penggunaan ototnya menaikkan simpatik. Ini kan teorinya sebenarnya kita bangun dulu frekuensinya, kita bentuk dulu frekuensinya, berarti kita bernapas dulu dengan ritme yang kita mau, sampai betul dia mencapai ritme itu, baru setelah itu di-challenge dengan intermittent stress, dengan kenaikan saraf simpatik. Seperti itu. Makanya nggak boleh langsung bergerak di awalnya. Di awalnya harus ritmenya dulu. Gitu. Entah 33, 22, atau 55, dan seterusnya. Baru nanti setelah dirasa cukup, biasanya dari pengalaman kita ini, 2-3 menit, ini sudah agak stabil angka HRV-nya. Sudah agak stabil, frekuensi HRV-nya sudah stabil,
baru setelah itu kita challenge. Jadi nggak dari detik pertama bergeraknya, enggak. Kita bernapas dulu sampai ke bentuk ritme, baru setelah itu di challenge. Challenge-nya bisa dengan tahan napas, bisa dengan gerakan, bisa dengan beban, bisa dengan temperatur, atau kombinasi di antara ketiganya. Begitu. Pak Irwan, tadi ada Bapak tarik, terus tarik lagi, mungkin koneksi di sana agak-agak lambat. Ini mestinya benar Babanya, karena Baba ini yang dipakai juga sama teman-teman dari bertahun-tahun lalu ya. Jadi kalau koneksinya agak putus ya biasanya atau kurang agak-agak lambat penyampaiannya, ya mungkin kesannya jadi tarik-tarik, buang-buang gitu. Bahkan pernah waktu itu koneksinya ngedrop, tarik nggak ada buangnya, nggak ada buangnya. Nggak ada ini buangnya kemana gitu. Coba nanti kita lihat ya, ntar coba saya analisa lagi. Mudah-mudahan sih, mestinya sih audionya benar mestinya ya. Oke, kita ketemu lagi besok malam jam 8. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.